Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubaidi Aspa dengan nomor induk mahasiswa 232466023. Saat ini saya bekerja di salah satu BUMD Provinsi Kalimantan Selatan di Bank Pembangunan Daerah Bank Kalsel, di mana saya sebelumnya adalah asisten di perkebunan kelapa sawit PT Napian Nadenggan PT Smart Tbk di Bukit Kapur Estate dari 2012 sampai dengan 2017, kemudian resign, kemudian saya pindah masuk ke Bank Kalsel. Sedikit mengenai Bank Kalsel, saya berpikir dulu tidak akan ada kaitannya antara perbankan dengan pertanian atau perkebunan. Dan orang-orang juga berpikir demikian juga. Padahal yang sebenarnya adalah itu sangat terkait. Saat ini saya bekerja di bidang pembiayaan unit usaha mikro kecil di divisi usaha mikro kecil sebagai staf koordinator. Saya menganalisa setiap usaha perkebunan, saya menganalisa setiap pembelian alat berat, perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan sayur, kemudian pertanian padi. Itu semua memerlukan analisa yang cukup baik, karena kita harus tahu mengenai biaya-biaya yang digunakan, apa-apa aja teknis budidayanya. Itu semua kita cantumkan di dalam analisa keuangan kita untuk pemberian dana. Jadi antara perbankan, kemudian ilmu pertanian perkebunan yang pernah saya pelajari dulu, itu sangat banyak kaitannya. Kemudian video ini saya buat untuk tugas kuliah pemetaan GIS dan aplikasi drone. Untuk soal yang pertama, mengenai perkembangan teknologi atau ICT yang sangat cepat. Sebelumnya kita harus tahu ICT itu apa. ICT itu merupakan singkatan dari Information Communication Technology atau bahasa Indonesia yang dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ICT sangat cepat. Dari mana kita dapat membuktikannya? Dulu di tempat saya bekerja saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, mengharuskan saya meletakkan HP di atas jendela untuk mendapatkan sinyal yang baik. Tapi untuk saat ini, saya meletakkan HP di mana saja sudah mendapatkan sinyal yang sangat baik, 4G, bahkan sampai dengan saat ini sudah sampai di 5G. Kemudian dulu kita hanya bisa mendapatkan informasi hanya melalui radio, hanya bisa mendengarkannya saja. Sekarang kita sudah bisa dengan mudah mendapatkannya lewat HP dari sosial media. Kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain melalui telepon. Dulu hanya bisa satu arah, sekarang bisa dua arah. Bahkan kita bisa sambil bervideo callan. Itu membuktikan bahwa saat ini perkembangan ICT sangat cepat dan sangat pesat. Banyak manfaat yang bisa didapat dari perkembangan ICT ini, baik di bidang pendidikan, sosial, politik, bahkan di bidang perkebunan. Untuk soal nomor 2, GIS berkembang sejalan dengan perkembangan ICT. GIS merupakan singkatan dari Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. GIS ini merupakan kumpulan dari data-data yang menyimpan, menganalisa, dan menampilkan data-data geografis yang diterimanya. GIS akan berkembang pesat sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan dari ICT. Contoh adalah Google Earth, Google Engine, itu semua membuktikan bahwa GIS berkembang sangat cepat sejalan dengan perkembangan ICT. Apabila ICT tidak berkembang, otomatis GIS tidak akan berkembang juga seperti saat ini. Kita akan kesulitan membukanya, menampilkannya di handphone kita. Kita tidak akan bisa menyimpan datanya. Kita tidak akan bisa melihat data-data yang dikirim, disimpan di dalamnya, jika ICT perkembangannya tidak secepat saat ini. Kemudian banyaknya tower-tower, kabel optik,
satelit-satelit itu semakin memudahkan perkembangan GIS dan semakin mempercepat perkembangan dari ICT. Otomatis GIS sejalan dengan kecepatan ICT saat ini. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu drone adalah bagian dari input data di dalam GIS. Sebelumnya di dalam GIS ini terdapat dua sistem data, yaitu data vektor dan data raster, di mana masing-masing dari kedua data tersebut memiliki kelebihan dan digunakan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Data vektor biasanya menghasilkan data berupa titik-titik dan garis-garis yang biasanya digunakan untuk batas-batas wilayah suatu daerah, batas-batas tanah, batas-batas wilayah negara, biasanya menggunakan data vektor. Kemudian yang kedua adalah data raster. Data raster ini merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jarak jauh. Salah satu contohnya penginderaan jarak jauh ini bisa berupa citra dari satelit atau dari peta pemindaian, dan yang paling sering kita dengar adalah data dari drone. Drone menghasilkan foto-foto, gambar-gambar, kemudian dikumpulkan jadi satu menjadi suatu data dan dijadikan sumber informasi dari data input buat GIS, diolah kemudian disimpan. Data-data yang dihasilkan oleh drone ini bisa digunakan untuk berbagai fungsi dan berbagai keperluan, sehingga drone merupakan bagian dari input data GIS. Untuk soal nomor 4, drone membantu manajemen perkebunan kelapa sawit. Ini sangat benar. Untuk soal nomor 4, drone membantu manajemen perkebunan kelapa sawit. Ini sangat benar karena untuk saat ini drone banyak digunakan di perkebunan kelapa sawit, seperti di pembibitan, di replanting, di tanaman TBM, di tanaman TM. Untuk di tanaman TBM itu sendiri, biasanya drone ini digunakan untuk memantau titik-titik pohon-pohon atau wilayah-wilayah yang kosong atau wilayah-wilayah yang harus kita sisip. Untuk di TM, drone ini sangat berguna untuk menentukan perkiraan produksi di tahun yang akan datang. Dengan drone, kita bisa memantau daerah-daerah peringgan yang sulit dijangkau dan lokasinya cukup jauh dari tempat kita berada, sehingga kita bisa menjaga aset-aset perusahaan, menjaga aset-aset perkebunan. Drone juga kita gunakan biasanya di perkebunan untuk sensus pokok dan sangat berguna di budgeting setiap tahunnya. Demikian perkenalan diri saya dan jawaban-jawaban yang telah saya berikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.